Episode 3 Minnie and the Four Buddies. Dimulai dengan Bu Kapsek yang lagi marah-marah kepada orang tua murid dari seorang murid yang bernama Mbak Minnie. Karena Mbak Minnie ini ketahuan nyontek saat ujian. Karena jawabannya sama dengan seorang murid lainnya. Kemudian bapaknya Minnie ini pun menyumbangkan uang kepada sekolah itu supaya anaknya ini tidak dikeluarkan dan juga untuk menjaga reputasi bapaknya itu. Minnie pun hanya dihukum dengan hukuman yang ringan karena dengan duit semua itu dapat dibeli. Karena masalah itu, bapaknya Minnie ini memberikan hukuman kepada Minnie, yaitu dengan menyita mobil anaknya itu dan juga dia tidak boleh keluar malam. Tapi ya pada dasarnya Minnie ini anak yang nakal, dia pun mengendarai mobilnya di tengah hujan sambil minum alkohol dan juga sambil menelepon bestinya yang bernama J. Mbak Minnie ini curhat sama Mbak J, dia sangat kesal karena nyonteknya dia itu ketahuan, padahal kepala sekolah itu gak ada bukti apa-apa. Dan Mbak J pun menjawab apa jangan-jangan Mbak Pluen lah, yaitu orang yang memberi contekan kepada Mbak Minnie ini yang melaporkan. Karena Minnie ini sudah bodoh amat, dia pun mengendarai mobilnya dengan kencang untuk menjemput bestinya itu di sekolah. Dan tanpa disangka, tanpa diduga, di depannya itu ada mobil yang menjemput anak-anak sekolah yang merupakan kawan-kawannya Minnie. Dan Minnie pun menabraknya sampai dia terpental keluar jendela dan masuk ke dalam mobil di depannya itu. Setelah bangun, Mbak Minnie ini histeris ketakutan dan juga ada salah satu korban di situ yang masih hidup dan meminta bantuan kepada Mbak Minnie untuk menyelamatkannya. Dia adalah blonde, tapi karena teringat kata-kata J dahulu, dia pun tidak menyelamatkan blonde dan membiarkannya mati. Minnie kemudian mengambil HP dari kantongnya Mbak Nano dan menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Di rumah pun Minnie ini ditanyai bapaknya itu kenapa dia bisa kecelakaan, dan Minnie hanya menjawab kalau remnya blong, tapi bapaknya ini tidak percaya dan mengatakan bahwa Minnie ini tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Tetapi karena bapaknya Minnie ini juga ingin menyelamatkan reputasinya, bapaknya ini pun menyuruh Minnie untuk diam dan mengikuti arahannya nanti. Keesokan paginya di sekolah, semua teman-teman Minnie menatap sinis ke arahnya dan juga tidak ada satupun temannya yang mau berbicara kepadanya, termasuk J. Kemudian teman-temannya bergantian meletakkan bunga di meja Mbak Nano sebagai tanda bela sungkawa. Pada saat makan siang pun TV menyiarkan pernyataan bapaknya Minnie yang mengatakan anaknya itu tidak bersalah karena remnya blong. Dan juga dia mengatakan bahwa anaknya itu pun tidak pernah meminum alkohol walaupun hanya setetes. Mendengar hal itu, teman-teman Minnie pun kesal karena mereka sudah tahu kalau Minnie ini suka minum alkohol, bahkan saat perayaan malam baru saja dia sampai teler. Teman-temannya pun menebak dia akan lolos dari hukuman itu karena bapaknya yang kaya. Di toilet pun banyak coretan-coretan yang mengata-ngatai Mbak Minnie ini. Adegan selanjutnya, Mbak Minnie ini disuruh bapaknya untuk menghafalkan pernyataan yang telah dibuat oleh pengacara mereka yang intinya mereka menyalahkan supir minibus yang parkir bebas. Awalnya Mbak Minnie ini gak mau, tapi akhirnya dia menghafal juga pernyataan itu setiap saat. Setelah bersaksi di pengadilan itu, Mbak Minnie keluar dengan senyum lebar dan juga dia tidak menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian tiba-tiba ada botol alkohol yang menggelinding ke bawah kakinya Minnie dan ada cewek berpita merah yang lewat. Kemudian wartawan menanyakan apakah Minnie ini minum alkohol pada saat kecelakaan itu terjadi. Tapi Minnie hanya berjalan pergi, begitu saja. Sesampainya di kamar, Minnie ini melihat hashtag Minnie dan 4 mayat yang sedang trending di sana. Mereka pada ngomongin hukuman apa saja yang pantas buat Mbak Minnie ini. Setelah itu Mbak Minnie ini bertemu dengan bestinya yaitu Mbak J. Minnie ini bertanya kenapa J ini tidak mau bicara dengannya, tapi Mbak J menjawab
bahwa dia melihat hantu-hantu orang yang telah ditabrak Mbak Mini ini terus mengikuti Mbak Mini kemanapun dia pergi. Mbak Mini pun menoleh tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Kemudian dia pergi ke toilet dan di sebelahnya ada sepatu berlumuran darah. Mbak Mini pun keluar dan membuka pintu toilet itu tapi tidak ada apapun di dalamnya. Kemudian dia menoleh ke kaca dan dia melihat hantu para teman-temannya itu saling tumpang tindih. Dan kemudian dia berlari keluar. Di lain sisi, bapaknya Mbak Mini ini menemui seseorang di mana orang itu memiliki foto-foto Mbak Mini saat di tempat kejadian dan sudah pasti itu menjadi barang bukti yang sangat kuat bila jatuh ke polisi. Walaupun yang memberi barang bukti itu tidak terlihat, tapi kita bisa tahu kalau dia adalah gadis berpita merah. Malam harinya ketika Mbak Mini tidur, tiba-tiba TV di kamarnya itu hidup dengan sendirinya. TV itu menayangkan berita kasusnya Mbak Mini dan juga dengan wajah Mbak Nano di sana. Karena takut, Mbak Mini ini pun mematikan TV-nya. Pagi harinya Mbak Mini curhat sama emaknya karena ia merasa selalu diikuti para korbannya. Tapi emaknya ini menjawab bahwa itu hanya halusinasinya Mbak Mini. Mbak Mini pun tidak dihukum melainkan hanya membayar santunan sebesar 300.000 baht kepada masing-masing keluarga korban dan juga menyelesaikan layanan masyarakat selama 300 jam. Setelah persidangan, orang-orang pun menjadi ricuh karena para orang-orang itu tidak setuju dengan keputusan pengadilan dan Mbak Mini ini pun pulang dengan naik mobil. Di dalam mobil itu Mbak Mini masih dihantui dengan suara-suara korbannya. Dan tanpa disangka ternyata mobil yang Mbak Mini tumpangi itu remnya blong. Akhirnya mereka pun kecelakaan. Mini akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia terbangun di tempat kejadian perkaranya dulu. Di sana juga ada Mbak Nano yang duduk di atas mobilnya Mbak Mini sambil memakai payung. Dan dia di sana untuk menghukum Mini sesuai keinginan orang-orang yang ada di rumah. Yang pertama yaitu mematahkan kaki Mbak Mini, yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang langsung menghajar kaki Mbak Mini sampai patah. Kemudian Mbak Mini terbangun lagi dengan tubuh yang masih utuh, tapi sekarang dia harus dipukul wajahnya karena orang-orang ingin melihat dia dipukul sampai giginya rontok. Yang kedua adalah bapak dan emaknya Ploen yang ingin menghabisi Mbak Mini dengan cara yang brutal sampai tangannya putus. Kemudian dia terbangun lagi di kamarnya dan dia pun pergi ke bawah untuk curhat ke bapaknya bahwa ada yang ingin membunuhnya. Bapaknya pun menyuruh Mini untuk jangan takut, kemudian memeluknya dengan erat sampai dia tidak bisa bernafas. Kemudian Mbak Nano ini udah nangkring aja di jendela bawah dan mengatakan bahwa peringkat teratas adalah dari bapaknya Mini sendiri yang dia ingin menghabisi Mbak Mini ini karena terus-terusan menyusahkan dia. Dia juga dibantu sama emaknya Mbak Mini yang memukul kepala Mini dengan botol kaca sampai pingsan. Akhirnya Mbak Mini ini dapat terbangun di dunia nyata, yaitu di rumah sakit. Kemudian dikunjungi Mbak Nano yang mengatakan jika saja Mbak Mini ini mengaku, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi dan menyuruh Mbak Mini untuk beristirahat. Kemudian Mbak Nano ini keluar. Sesaat setelah Mbak Nano keluar, ada gadis lain yang masuk ke kamarnya Mbak Mini dan juga dia menyalakan TV yang isinya bahwa kasus Mbak Mini ini akan dibuka lagi karena sudah ada barang bukti yang kuat, yaitu fotonya ketika mabuk. Dan di sana juga ada rekaman suara bapaknya Mbak Mini yang mengancam seseorang tak bernama untuk tidak menyebarkan foto-foto itu. Kemudian gadis itu berkata kepada Mbak Mini bahwa sekarang bapaknya sudah tidak bisa membantu Mbak Mini lagi. Dia juga berkata hanya ada satu cara untuk mengakhirinya, sambil menatap jendela. Sesampainya Mbak Nano di bawah, dia melihat Mbak Mini sudah terjun dari lantai atas dan di belakangnya sudah ada seseorang yang berkata, "Akhirnya kita berjumpa lagi, Nano." Dan ternyata orang itu yang juga gadis berpita merah itu bernama Yuri. Episode 4, Yuri.
Adegan pertama ditampilkan beberapa siswa yang sudah tidak bernyawa di sebuah ruangan. Kemudian kita flashback ke 3 bulan sebelumnya di mana Mbak Yuri berangkat sekolah dengan naik ojek. Kemudian ketika dia berjalan, dia tiba-tiba ditabrak oleh seseorang yang membuat bukunya jatuh berserakan. Ketika sedang membereskan bukunya itu, dia diuluri tangan oleh 2 orang cewek yang bernama Taptim dan juga Nana yang ingin membantu Mbak Yuri berdiri. Mereka pun jalan bersama. Kemudian ketika di loker, Yuri ini diberi tas sama Mbak Taptim karena dia bilang tas Yuri itu sudah jelek. Dan di sana juga ada siswi-siswi yang menggunjingkan Yuri karena nerima bantuan dari Mbak Taptim dan juga Nana. Kemudian 2 orang itu disamperi sama Mbak Nana, kemudian memarahinya. Mbak Nano pun hanya memantau dari kejauhan. Ketika di kelas, Mbak Nano ini pun sudah langsung duduk di kursi milik gengnya Mbak Taptim. Dan Mbak Nano dengan pedenya menjawab kalau di sini ada 4 kursi dan mereka hanya bertiga. Jadi kalau ditambah Mbak Nano, ini menjadi pas. Dan ternyata sisa kursi 1 itu sebenarnya untuk tempat tas Mbak Taptim dan juga Nana. Mbak Nano kemudian memasang muka melas karena dia siswi baru di sana dan tidak ada kursi kosong lagi. Mbak Nano meminta untuk bergabung dengan gengnya mereka dan mereka pun mengizinkan dengan syarat dia harus membuktikan bahwa dia itu bisa jadi best friend forever. Saat ujian itu, Mbak Nano ini memberikan contekan kepada Mbak Nana sebagai bukti bahwa dia benar-benar sahabat yang sejati yang siap membantu di keadaan apapun. Tapi Mbak Nana ini menolaknya. Saat di kantin pun Mbak Nana ini memberi pencerahan kepada Mbak Nano bahwa untuk menjadi teman sejati itu bukan dengan cara seperti itu. Karena kalau dengan cara seperti itu bisa-bisa mereka kena ciduk Pak Guru. Setelahnya 2 orang ini merasa lapar dan Mbak Yuri dengan sigap mengambilkan makanan dari 2 orang yang ribet itu walaupun Mbak Yuri ini diberi imbalan dengan ditraktir pula. Setelah makan, mereka pun saling mencocokkan jawaban-jawaban waktu ujian dan ternyata jawaban Mbak Nana ini berbeda dengan yang lain. Dia pun ngode-ngode kepada Yuri supaya mau menggantikan jawabannya supaya sama dengan teman-temannya. Tapi Yuri ini hanya diam dan akhirnya Mbak Nano lah yang mengajukan diri untuk pergi ke ruang guru untuk mengganti jawabannya Mbak Nana. Kemudian setelah selesai mereka pun pulang. Saat Yuri pulang, Mbak Nano ini ngintilin Mbak Yuri sampai rumahnya yang letaknya di perkampungan orang miskin. Dan di tengah-tengah perjalanan itu Mbak Nano mengatakan kepada Yuri bahwa Yuri ini hanya menjadi pesuruh bagi orang-orang itu. Tapi Yuri tidak peduli dan hanya menjawab tidak apa-apa menjadi pesuruh karena dia juga mendapatkan bayaran tinggi untuk itu. Kemudian sesampainya di rumah Yuri, dia memberikan hadiah berupa HP kepada emaknya. Yang ketika emaknya tanya dari mana dia dapat uang, Yuri hanya menjawab bahwa teman-temannya memberikannya uang dari hasil mengajari mereka. Emaknya Yuri ini pun tampak bahagia. Mbak Nano dan Yuri kembali ngobrol di luar. Mbak Nano menawarkan kepada Yuri untuk membalas dendam kepada 2 orang itu. Karena dia mengetahui rahasia dari Taptim dan juga Nana. Yuri pun setuju. Ketika di rumah Taptim dan juga Nana, Yuri hanya perlu mengalihkan perhatian Mbak Taptim dan juga Nana sehingga Mbak Nano bisa masuk ke dalam kamar Mbak Nana untuk mencari tahu sesuatu. Sesampainya di kamarnya Mbak Nano ini ngebuka laptop milik Mbak Nana. Dan tanpa diduga ternyata isi dalam laptop itu adalah video anak-anak sekolah yang sedang diperkaos. Di sana juga ada folder yang bernama Yuri. Tapi belum sempat dia membukanya, Mbak Nano sudah dibius dari belakang oleh seseorang. Mbak Nano terbangun dengan tangan dan kaki yang terikat di sebuah ruangan yang lengkap dengan kamera perekam.
Ternyata dia dikhianati oleh Yuri. Mbak Taptin dan Nana berkata bahwa tidak mungkin Yuri akan mengkhianati mereka karena Yuri ini adalah anjing yang selalu tunduk pada tuannya. Mbak Nano pun tampak sedih. Setelahnya dia pun memprovokasi Taptin dan juga Nana dengan mengatakan bahwa Yuri pasti akan mengkhianati mereka. Setelahnya Mbak Nano pun membuat suara kayak suara desahan gitu guys, yang membuat dua orang ini pun kesal. Dua orang ini pun menyuruh Yuri untuk membungkamnya, tapi Mbak Yuri ini hanya diam dan gak mau gitu. Akhirnya karena kesal, dua orang itu pun menghabisi Mbak Nano sendiri dengan tangan mereka. Dan tanpa mereka sadari, Yuri telah melekam mereka. Setelah menghabisi Mbak Nano, dua orang itu pun menyuruh Yuri untuk menyingkirkan mayat Mbak Nano, tapi Yuri ini tidak mau. Dan malah menyuruh dua orang itu untuk menyingkirkannya sendiri, karena Yuri ini punya bukti rekaman dua orang itu yang sedang menghabisi Mbak Nano. Dua orang itu pun menurut karena takut dengan video itu. Mereka pun memasukkan tubuh Mbak Nano ke dalam bathtub dan keluar. Setelah melakukan itu, mereka kembali melakukan negosiasi kepada Yuri. Mereka akan membayar Yuri dengan bayaran yang tinggi jika Yuri mau menyerahkan rekaman itu. Tetapi Yuri ini tidak mau karena dia ingin menggunakan video itu untuk dirinya sendiri. Kemudian di belakangnya muncul dua laki-laki yang disuruh Yuri untuk memperkaos dua orang itu dan juga menghabisinya. Di sela-sela keadaan itu, Mbak Yuri pun pergi melihat Mbak Nano dan mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada Mbak Nano karena selama ini dia tidak butuh bantuan dari Mbak Nano. Melainkan Yuri ini membutuhkan korban. Namun tiba-tiba di belakang Mbak Yuri itu, dua orang laki-laki suruhan Mbak Yuri tadi malah menceburkan kepala Mbak Yuri ke dalam bathtub tempat Mbak Nano sampai meninggoy. Dan dua orang itu pun pergi meninggalkannya sambil membawa rekaman itu. Dan ya, Mbak Nano ini gak bisa meninggoy ya. Dia pun terbangun dari bathtub itu dan meninggalkan Yuri di sana yang meminum darah bekas Mbak Nano. Oke, selesai episode 4.